kita sangat prihatin ya, kok bisa-bisanya umat Islam yang sudah ditanamkan nilai-nilai mendasar tentang pentingnya husnuzon sesama muslim, sangka baik pada sesama muslim, nggak ada ceritanya itu ya. Kita harus kembali pada fondasi keyakinan kita bahwasanya sakit dan sembuh, hidup dan mati di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Tapi yang penting, kalau misalnya pun Allah takdirkan kita harus diuji dengan penyakit ini, ya kan? Ngapain juga ngabisin energi untuk suuzon dengan cara menelusuri, gitu. Ya. Nanti lebih parah lagi apa? Lapor lagi sama puskesmas, tuh gua kena sama dia, tolong diperiksa tuh orang-orang itu. Na'udzubillah. Udahlah bisnis mereka yang untung, ya kan? Bisnis jualan tes, ya kan? Terus kata Pak Edinya, lah kalau saya berhenti, saya tutup, terus anak bini saya siapa yang ngasih makan? Gitu, ya kan? Terus Pak Edinya balik nanya, emangnya tuh para dokter tenaga kesehatan nggak pada khawatir ketularan gitu? Terus kata si pelanggan ini, ya itu emang udah nasib katanya. Ya sama, saya juga udah nasib katanya gitu. Jadi dia bingung, nih pelanggannya orang kota gitu kan, pendidikan tinggi gitu. Dalam sejarah babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Sebab di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai satu umat dengan posisi sedang kalah. Kita ini lagi kalah sekarang. Sebaliknya Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, al-Yahud wan Nasara, ya, Allah izinkan memimpin dunia ini. Makanya saya sering mengingatkan, tolong bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Bisa saja Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia, Allah ridha? Jelas tidak. Allah hanya ridha dengan kepemimpinan satu orang beriman dan dua orang beriman yang menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya itu yang Allah ridhai. Selain daripada itu Allah tidak ridha. Ya. Sekalipun kaum beriman atau mengaku muslim yang memimpin, tapi kalau tidak menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah, pada hakikatnya itu bukan kepemimpinan yang diridhai Allah juga. Karena apa? Karena apa gunanya kepemimpinan kalau kemudian tidak membesarkan Allah Ta'ala, tidak meninggikan kalimatullah hiyal ulia, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, keadaan yang kita alami sekarang ini sudah diberitahu Nabi 15 abad yang lalu akan terjadi, yaitu dalam hadis lubang biawak yang sudah sering kita dengar ini. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan lagi bahwa ini hadis sedang menjadi kenyataan hidup kita sekarang. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bisyibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, tata cara hidup, kelakuan-kelakuan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau pelan tapi pasti, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih terus saja ikut. Ya. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud mereka yang bakal diikuti umat Islam di akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Jujur, kalau kita perhatikan hadis ini, sewaktu Nabi menyampaikannya di hadapan para sahabat, ya para sahabat tercengang, heran, bingung, begitulah. Bukan karena ragu sama Nabi, tidak, mereka yakin Nabi nggak pernah bohong. Cuman yang bikin mereka heran, bingung, tercengang adalah kok bisa ya? Kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani? Suatu umat yang setiap hari diperintahkan Allah sholat 5 waktu, yang kalau dia nggak pergi safar, yang berarti nggak kosor sholatnya, jumlah rakaatnya 17 kan? 17 kan? 5 kali ya? 2, 4, 4, 3, 4, 17 kan? 17 rakaat. Yang berarti 17 kali baca surat Al-Fatihah. Yang berarti 17 kali minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, dibunuh musuh-musuh Allah Ta'ala di medan perang fisabilillah maupun cara-cara lainnya, dan orang-orang soleh. Dan kita nggak cuma minta itu. Kita nggak cuma minta dikasih tahu sama Allah yang inilah jalannya gitu, enggak, tapi kita minta sama Allah ghairil maghdubi alaihim,
bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang engkau murkai, yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Al-Yahud, Yahudi. Siapa yang disesatkan? An-Nasara, Nasrani. Bayangkan, 17 kali kita minta jangan ikut Yahudi Nasrani, justru Allah sedang uji kita dengan kita dipimpin sekarang oleh Yahudi Nasrani. Makanya saya bilang ini ujian terbesar umat Islam hari ini. Makanya kalau kita nggak ngerti hal ini, ya, kita akan seperti kebanyakan umat Islam lainnya yang hari ini apa kata Yahudi ikut aja, apa kata Nasrani ikut aja, gitu. 3M deh, gitu. Kalau bisa 17M, gitu. Ya. Nah, jadi kita harus jadi umat yang biar bagaimanapun realitanya Yahudi Nasrani mimpin dunia, tapi kita tetap harus berprinsip la ilaha illallah, ya, lan narka abadan, lan narka. Sekali-kali kita tidak akan tunduk, sekali-kali kita tidak akan tunduk, ya. Karena apa? Teken kontrak kita bukan sama mereka, teken kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji kita dengan Allah Ta'ala sangat jelas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini sesuatu yang para sahabat nggak bisa membayangkan. Dulu mereka tidak bisa membayangkan, dan karenanya mereka heran, tercengang, bingung, kok bisa begitu, ya. Tapi sekarang kita merasakan betapa banyaknya saudara-saudara kita yang mengaku muslim, namun mereka dengan sangat ringannya ngekor aja terus, ngikut aja terus sama Yahudi Nasrani. Padahal sudah kelihatan tuh masyarakat barat tuh mulai masuk lubang biawak gitu, masih diikutin juga. Nah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, kemudian Allah serahkan kepada pihak barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, ya. Dan jangan salah, ya, Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam setelah umat Islam memimpin dunia berapa lama? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun? Tidak, ribuan tahun. Kita ini mimpin umat manusia tuh ribuan tahun, Pak. Dari tahun 0 Hijriah, ya, pindah dari Mekah ke Madinah. Sejak saat itu kan umat makin menguat tuh, sampai tahun 1342 Hijriah. Ya, bayangkan 13 abad setengah, ya, 13,5 abad kita mimpin dunia. Sementara Al-Yahud wan Nasara ini baru memimpin sejak 1342 sampai sekarang 1442 Hijriah, persis 100 tahun kalau pakai hitungan kalender Hijriah sekarang. Kalau pakai hitungan kalender Masehi nantilah 2024 baru masuk 100 tahun. Tapi dalam tempo yang begitu singkat 100 tahun, ya, dibandingkan kita mimpin ribuan tahun, ya, dalam 100 tahun ini kerusakan yang ditimbulkan sudah dahsyat sekali. Sudah dahsyat sekali. Tipuan-tipuan, rekayasa, ya, konspirasi yang mereka jalankan itu sudah banyak sekali. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun mereka yang kalian ikuti sudah kelihatan masuk lubang biawak, kalian masih aja ikut. Makanya kita sangat prihatin, ya, kok bisa-bisanya umat Islam yang sudah ditanamkan nilai-nilai mendasar tentang pentingnya husnuzon sesama muslim, sangka baik pada sesama muslim, kok sekarang jadi doyan suuzon gitu. Kayak kemarin ini ada yang nelpon saya, Ustadz, saya kemarin di swab, ternyata saya positif COVID. Kayaknya sih Ustadz, beberapa hari yang lalu saya ngumpul arisan keluarga, kayaknya saya kenanya, saya langsung stop, bilang, jangan teruskan pembicaraan Anda. Yang namanya tracing, yang namanya tracking, yang namanya menelusuri kita kena dari mana, itu namanya lembaga suuzon, saya bilang gitu. Nggak ada ceritanya orang muslim perlu ngecek-ngecek dia sakitnya dari siapa. Nggak ada ceritanya itu, ya kan? Kita harus kembali pada fondasi keyakinan kita bahwasanya sakit dan sembuh, hidup dan mati di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Kita nggak nantangin, kita sadar virus ini ada, kita sadar kita bisa sakit, kita sadar kita bisa ketularan, kita sadar bahkan bisa mati. Tapi yang penting, kalau misalnya pun Allah takdirkan kita harus diuji dengan penyakit ini, ya kan, ngapain juga ngabisin energi untuk suuzon dengan cara menelusuri gitu, ya. Nanti lebih parah lagi apa? Lapor lagi sama puskesmas tuh, gua kena sama dia, tolong diperiksa tuh orang-orang itu. Nauzubillah min dzalik. Udahlah bisnis mereka yang untung, ya kan?
bisnis jualan tes, ya kan? Nah, ditambah lagi dengan kemudian kita jadi rusak hubungannya sama saudara-saudara kita yang pada dasarnya belum kita tahu apa betul mereka yang nularin, ya kan? Nah, ini kan mengerikan sekali. Gitu. Ini budaya siapa? Ya budaya Yahudi. Tracing, tracking itu budaya Yahudi, budaya mereka, Pak. Bukan budaya kita. Kalau budaya kita mah ya sudahlah. Orang Nabi kalau ngunjungin sahabat bilangnya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Ini pembersih dosa insyaallah. Kan begitu. Gitu. Nah, itu fondasi, Pak. Jadi tolong fondasi-fondasi keimanan kita ini jangan mau digoyang, Pak, oleh sesuatu yang atas nama sains, teknologi gitu, ya kan? Jangan. Gitu. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, kita ngomong begini bukan berarti kita sok-sokan gitu, bukan sok berani, tidak. Kita sadar virus itu ada. Cuman tolong dong, emangnya selama ini yang ada cuman virus COVID. Kan virus kan macam-macam ada. Sekeliling kita nih virus ada. Makanya saya tuh senang belakangan ini pergi ke tukang cukur saya yang orang kampung itu, ya kan? Karena dia ngomong begini, kemarin nih saya baru cukur nih, dia ngomong, Pak Ustadz, saya tuh heran ya, sekarang orang-orang kota yang kebanyakan sekolahnya tinggi-tinggi itu, S1, S2, kok jadi pada goblok ya? Dia bilang gitu. Saya bilang, maksudnya gimana Pak Edi? Gitu kan. Iya, saya nggak ngerti kok mereka tuh, apa ya, kemarin nih ada pelanggan saya datang, dia bilang, Pak Edi buka terus nih toko cukurnya. Lah iya, emang kenapa? Pak Edi ini rawan loh, ketemu aneka orang, katanya gitu. Ya. Maksudnya? Lah iya kan bisa ketularan gitu. Terus kata Pak Edinya, lah kalau saya berhenti saya tutup, terus anak bini saya siapa yang ngasih makan? Gitu ya kan. Terus Pak Edinya balik nanya, emangnya tuh para dokter tenaga kesehatan nggak pada khawatir ketularan gitu? Terus kata si pelanggan ini, ya itu mah udah nasib katanya. Ya sama, saya juga udah nasib katanya gitu. Jadi dia bingung nih, pelanggannya orang kota gitu kan, pendidikan tinggi gitu, tapi kok goblok gitu lah. Nah dia yang orang kampung gitu kan mikirnya sederhana aja gitu. Dan itu pikiran iman Pak, itu pikiran tauhid Pak, harus begitu kita berpikirnya, ya kan? Siapa sih yang mau sakit? Kan gak ada yang mau sakit gitu. Kayak tadi saya kuliah subuh ada yang nanya, Ustadz, bukankah kalau kita teledor membiarkan kita ketularan itu zolim? Bukankah kalau kita kemudian deket-deket sama orang yang nularin terus kita zolim, ya kan? Ya saya balas lagi, saya bilang, saya pakai jurusnya Pak Edi lagi, gitu. Saya ingetin lagi. Ternyata belakangan saya baru tahu yang nanya tuh profesor Pak, gitu, ya kan? Ternyata profesor goblok banyak juga sekarang. Gitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita udah lihat mereka masuk lubang biawak, ngapain juga kita masih ikut aja terus, ya kan? Pakai budaya mereka, pakai bahasa mereka pula, gitu, ya kan? Ngapain? Gitu. Kita punya bahasa sendiri. Ya, bahasa kita apa? Bahasa kita Nabi bilang jangan biarkan ada celah di antara kalian yang sholat karena itu jadi tempatnya setan. Itu bahasa kita Pak, itu bahasa iman. Ya udah yakin aja, jangan ngundang setan. Ini malah dikasih kehormatan, dikasih tanda di sini setan beradanya gitu, ya kan? Gimana kita mau sholat yang benar? Makanya sampai Nabi nanya kan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak berbaris seperti para malaikat berbaris di hadapan Allah Ta'ala? Para sahabat nggak pernah lihat malaikat. Mereka balik nanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu berbaris di depan Allah? Kata Nabi, mereka mendahulukan soft awal dan mereka rapat satu sama lain. Gitu. Berarti Nabi bangga kalau umat Islam sholatnya mirip kayak para malaikat. Kalau itu kebanggaan Nabi, mestinya itu jadi kebanggaan kita juga. Dan kalau itu sudah jadi kebanggaan kita, kita harus tersinggung kalau ada pihak yang berusaha ngacak-ngacak itu, merubah-rubah itu, ya nggak? Gitu. Itu kan logika iman, Pak. Gitu. Tapi bisa digoyang, Pak, hanya dengan ancaman bahwa ini ada virus yang nggak kelihatan, wow, begitu terus, ya kan? Padahal sampai hari ini belum ada tuh klaster masjid, alhamdulillah. Nggak ada klaster masjid, nggak ada. Karena masjid tempat paling bersih di muka bumi. Orang pergi ke mall masih boleh pakai sepatu, pakai sendal, ke masjid coba-coba. Gitu. Nggak boleh kan? Ini tempat paling bersih. Kalaupun ada pengurus masjid, jamaah masjid kena COVID, ya kan? Ya kita berhusnuzon, dikenanya sono, enggak di sini, bukan di masjid. Gitu. Karena masjid kumpulan orang yang niatnya lillahi ta'ala, mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah Ta'ala.
Dan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menggariskan aturan main beribadah yang ujung-ujungnya menimbulkan bencana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu harus menjadi fondasi keimanan orang beriman. Gitu. Nah, jadi kita nggak ikut-ikutan deh. Mereka masuk lubang biawak, urusan mereka. Ya kan? Kita nggak mau masuk lubang biawak. Ya. Ya salli wa sallim daiman